warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Surabani, NIM 2019-11-23-9 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hakikat bahasa dan sejarah semantik. Hakikat bahasa, secara umum semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, semantik merupakan bagian dari linguistik atau ilmu bahasa. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema atau kata benda yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya yaitu semano yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau intralingual dan sesuatu yang ditandainya, yaitu extralingual. Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913 menyatakan bahwa tanda-tanda linguistik terdiri ada dua komponen, yaitu penanda dan petanda. Yang dimaksudkan dengan penanda adalah wujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan petanda adalah konsep, gagasan, ide, atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu. Contohnya yaitu seperti tanda linguistik di sini dalam wujud ortografis atau kuda yang terdiri atas komponen penanda dalam wujud deretan fonem yaitu K, U, D, dan A, serta komponen petanda yang berupa konsep sejenis binatang berkaki empat yang biasanya dikendarai atau mengacu pada sebuah referen yaitu seekor kuda. Selain Ferdinand de Saussure, para ahli pun bahasa memberikan pendapatnya tentang semantik. Dari pemaknaan para ahli tersebut, secara umum, kata semantik itu kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dan hal-hal yang ditandainya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa semantik adalah bidang studi linguistik yang mempelajari makna atau arti bahasa. Salah satu dari tiga tataran analisis bahasa yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Selain istilah semantik dalam sejarah linguistik, ada pula digunakan istilah lain seperti semiotika, semiologi, semasiologi, semik, dan sesemik untuk merujuk pada bidang studi yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Contohnya tanda-tanda seperti lalu lintas, kode Morse, dan tanda-tanda ilmu matematika. Namun, istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik karena cakupan semantik hanyalah makna atau arti yang berkenan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Semantik memegang peranan penting dalam berkomunikasi karena bahasa yang digunakan berkomunikasi adalah menyampaikan suatu makna. Sebagai contohnya, seseorang menyampaikan idenya atau pikirannya kepada lawan bicara dan lalu lawan bicara bisa memahami apa yang disampaikan. Hal ini karena ia bisa menyerap makna yang disampaikan dengan baik. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang sejarah semantik. Sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Physiological Association atau Organisasi Fisiologi Amerika dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meaning, A Point in Semantic. Istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17. Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada abad ini para ahli mulai berminat tentang perubahan makna. Pada pertengahan dan akhir abad ke-20, berdasarkan pemikiran C.C.R. Reich tersebut, perkembangan semantik dapat dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa pertama. Masa ini meliputi setengah abad. Masa tersebut disebut dengan ulma sebagai Andra-Freud. Masa yang dimulai dengan pernyataan Plato, yaitu bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu dalam bukunya yang berjudul Cervillus. Plato telah menggunakan kata semanin, kemudian salah satu murid dari Plato yaitu Aristoteles menghaluskan metafisika tersebut dengan bukunya yang berjudul Filsafat Pertama. Menurut Aristoteles, kata adalah satuan terkecil yang mengandung makna, yaitu makna yang hadir dari kata itu sendiri secara otonom yang disebut dengan makna leksikal, sedangkan yang hadir akibat proses gramatika yaitu makna gramatikal. Aristoteles adalah orang yang pertama yang membahas masalah logika sebagai perwujudan lambang yang dimaknai. Perkembangan pada masa pertama ini dilanjutkan oleh C. Reich yang mengungkapkan pendapatnya tentang kata bahasa yang dibagi menjadi tiga bagian, etimologi, sintaksis, dan semasiologi.
2. Masa kedua. Pada masa perkembangan kedua ini, simatik dikenal sebagai ilmu murni historis, yaitu adanya pandangan historiskal simantik yang ditandai dengan munculnya karya klasik Braille pada tahun 1883. Braille mengaitkan simantik dengan unsur di luar bahasa. Braille juga membahas soal perubahan makna, makna yang berhubungan dengan logika, dan makna yang berhubungan dengan psikologi. Ketiga, masa ketiga ini studi makna yang ditandai dengan munculnya karya fisiolog Swedia Gustav Stern pada 1931, yaitu Meaning, a Change of Meaning with Special Reference to English Language Term. Fisiolog ini melakukan kajian makna secara empiris. Dalam kajian ini, semantik dinyatakan secara tegas sebagai ilmu makna. Akan tetapi, sebelum kelahiran karya Stern di Jenewa, setelah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa, Ferdinand de Saussure, yang berjudul Cross the Linguistic General, yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya. Pandangan Saussure itu kemudian berkembang menjadi pandangan aliran strukturalisme. Menurut pandangan strukturalisme de Saussure, bahasa merupakan satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan yang merupakan satu kesatuan atau the whole unified. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.